Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah PA kita pada sore hari ini bersama Kakak Lisa dan Kakak Dania. Baiklah, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Dania. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Hingga pada saat ini telah seminggu lamanya Tuhan telah memberkati dan memenuhi kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami dapat kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Haleluya, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, sekarang kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Ya, kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dan berilah pengertian di dalamnya agar kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah pembacaan firman kami, mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tema kita adalah meneruskan kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9.
pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah kisah seorang anak bernama Dania yang masih bersekolah, dan orang tuanya adalah seorang petani sederhana yang hanya bisa memberikan bekal makanan saat Dania berangkat ke sekolah. Nah, ini Ibu bawakan bekal untuk dimakan di sekolah ya. Iya Ibu, terima kasih. Setelah sampai di sekolah, tibalah Dania di jam istirahat dan ia ingin memakan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Wah, udah jam istirahat nih. Mau makan bekal dari Ibu ah. Aduh, perut saya lapar. Tadi saya lupa sarapan dan saya juga lupa bawa uang saku. Tiba-tiba Dania mendengar keluhan temannya tersebut dan Dania merasa kasihan. Rani, kenapa kamu menangis? Aku tadi lupa sarapan dan aku juga lupa minta uang saku. Mendengar hal tersebut, Dania merasa kasihan dan berinisiatif memberikan bekal yang dibawanya. Lebih baik bekal ini saya berikan kepada dia aja. Ini Rani, bekal ini buat kamu aja. Tadi saya sudah sarapan kok dan masih kenyang. Terima kasih Dania, kamu memang teman yang baik. Tapi aku gak mau makan bekal ini sendirian. Kita bagi saja ya, jadi kita sama-sama makan deh. Oke, Ayo. Akhirnya, mereka berdua pun membagi dan memakan bekal yang dibawa oleh Dania itu bersama-sama. Adik-adik, jemaat Korintus yang begitu sangat kaya, tapi mereka tidak memikirkan orang lain, tetapi memikirkan diri sendiri. Berbeda dengan jemaat di Makedonia, mereka yang kekurangan, dilanda kelaparan, tapi tetap mampu dan mau membantu, menolong di jemaat Yerusalem yang pada saat itu dilanda kemiskinan dan kelaparan. Hal yang dilakukan jemaat Makedonia ini, mereka percaya akan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, bahwa dengan kekurangan mereka, kemiskinan mereka yang mereka alami, mereka mampu membantu dan menolong bangsa atau jemaat di Yerusalem.
Semua itu tidak luput dari hikmat Allah di dalam kehidupan mereka. Begitu pula adanya kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Seperti adik-adik tahu lagu Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau menolong orang lain tanpa harus ada pada diri kita harus banyak gitu ya, harus punya sesuatu baru kita mau berbagi. Tetapi dengan kekurangan kita harus mampu mau membantu orang yang kekurangan. Adik-adik, di dalam 2 Korintus pasal 8 sampai ayat 1 sampai 9 ini, surat Rasul Paulus berpesan kepada jemaat untuk memahami dan mengenal akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, untuk mau melakukan, mendatangkan kebaikan dengan orang lain di dalam kehidupan ini yang ada di sekitar kita. Dalam 2 Korintus ini juga mau mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan harus senantiasa meneruskan kasih Tuhan Yesus seorang dan meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang ini hanya bisa dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kita kalau sudah percaya kepada Tuhan harus melakukan perbuatan baik dan tulus hati. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, tugas adik-adik kelas anak tanggung, sebutkan 3 perbuatan pelayanan kasih di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk adik-adik kelas kecil bisa menuliskan di kertas ini isi dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Dan untuk anak kelas TK, tugasnya ialah mewarnai gambar yang ada di sini. Nah adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali untuk adik-adik di rumah bisa menaruh persembahannya di dalam celengan atau toples dan disimpan di rumah dan akan diberikan kepada kakak atau bunda layan pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja. Kita bernyanyi dari lagu Mari Bawa Persembahan. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Lewi. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih indah kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kiranya kami dapat meneruskan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga mau mengucap syukur atas persembahan yang kami berikan.
Tuhan berkati persembahan kami yang sedikit ini, kiranya berguna di dalam pelayanan kasih bagi gerejamu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap langkah kehidupan kami, berkati kami dengan kesehatan yang baik, berkati segala usaha dan pekerjaan kami, anak-anak Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya di dalam naungan kasih sayang-Mu, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat sore. Hari ini saya akan membacakan Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga." Matius 5 ayat 16 yang berperikop garam dunia dan terang dunia, yang berbunyi demikian, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di sorga." Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya tempat ruanganmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga.
Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 5 sampai ke 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.